Tapi udah ada tuh siapa tuh Mbak Tri, Mbak Nadra tuh kayaknya lagi digendong sama gendong anak ya mungkin. Mudah-mudahan udah oke. Kayaknya anteng-anteng aja tuh. Tidur lagi jangan-jangan. Tidur deh. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Saya nanti teman-teman yang apa namanya raise hand bisa sambil ngetik juga ya. Khawatirnya nanti nggak tertanyakan. Jadi saya ngambil 3 dulu penanya dari yang raise hand, terus nanti saya gantian ke yang chat gitu ya. Saya mau coba Mbak ini dulu deh, yang dari tadi mantengin dari awal sepertinya Mbak Ulfah Hajar, mangga ada pertanyaan? Bisa di unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Ica, terima kasih atas Mbak Lia, terima kasih atas waktunya Mbak Ica. Luar biasa banget ilmunya. Sebenarnya saya ini udah ngikutin banyak tutorial menggendong simpul jangkar aja tuh nggak hatam gitu. Nggak tahu yang gimana nih, apa gendongan. Sebenarnya itu gendongan jariknya tuh boleh apa aja kan ya Mbak? Maksudnya nggak ada jenis, nggak ada merek ya kalau jarik tuh. Apa gendongan jarik saya jelek atau gimana ya? Terus ini jadi kalau jari itu sih umumnya tuh sama aja ya, kalau menurutku sih mirip-mirip aja, semuanya bahan katun gitu. Cuman memang ada yang agak lebih kaku dibanding yang lainnya. Terus pemilihan panjangnya kayak begini ya, yang di belakang ini lebih susah dipakai karena dia lebih kayak agak terasa sedikit tebal dan kaku gitu, dibanding yang ini lebih lemes, lebih tipis, jadi lebih mudah pas dipakai-pakai gitu. Terus kalau jari itu juga milih panjangnya. Kalau yang memang khusus untuk gendongan tuh kan ada yang begininya ya, ada yang gambar-gambar ekornya gitu, badannya gitu. Nah itu setidaknya 2 meter sampai, kalau yang dijual tuh ada yang 2 meter sampai 2,5 meter gitu. Ini kalau yang tradisional. Tapi ada juga yang kayak brand-brand gendongan tuh kan ngeluarin tuh yang kayak The Nest atau Puglia tuh kan ada jari yang dibuat 3 meter gitu, misalnya untuk orang yang lebih besar seperti saya tuh bisa pakai kayak gitu, bercukup gitu kan. Nah kira-kira Mbak pas pakai kesulitannya apa? Kesulitan pas ngejas-ngejasnya kah? Mengaturnya? Apa sih sebenarnya kan saya pilih kain jarik itu maksudnya biar nggak ini ya. Jadi sebelumnya saya punya 2 pertanyaan sebelum yang tentang simpul jangkar. Nah, yang pertama, jadi saya udah punya stretching wrap yang instan ya. Pokoknya iya kayaknya stretching wrap yang instan. Oh, nah jadi yang udah siap pakai ya, bukan yang diikat ya? Bukan yang dibulut-bulut kayak gitu. Terus, tapi kan itu harus sesuai dengan berat badan. Betul. Ya, badan saya dan ya berat badan saya kan khususnya. Nah, jadi pertanyaan saya itu, saya lagi pengen beli gendongan karena berat badan saya sama suami itu jauh banget rentangnya Mbak. Jadi biasanya kan kalau saya beli ukuran S itu 45 sama 55 dan suami itu di atas 55, jadinya kalau kemana-mana saya terus yang gendong dan itu capek. Nah makanya saya ada rencana gitu sama suami, ini kan bayi udah 7 bulan ya, mau beli gendongan lagi satu yang bisa dipakai kita berdua. Nah itu saya minta rekomendasi. Karena sih saya pribadi sama suami dari budget pengennya yang lokal karena yang sesuai dengan budget kita. Nah itu saya cari yang kira-kira yang bagus, bukan yang bagus ya pokoknya yang sesuai dengan memenuhi kebutuhan ya. Iya, tapi saya maunya yang lokal karena memang sesuai dengan budget keluarga kami. Gimana tuh Mbak Ica? Nah kalau misalnya nih satu dulu biar nggak lupa. Usia berapa? Udah Usia berapa bayinya? Oh, usianya sekarang 7 bulan. 7 bulan. Nah, kalau 7 bulan tadi itu kan ada tuh yang biasa dipakai. Ini kan kebutuhannya adalah bayi 7 bulan. Terus yang pengen dipakai oleh ibu dan juga ayahnya yang bisa menyesuaikan bobot yang berbeda ya dari kedua penggendong. Nah, kalau rekomendasi saya bisa menggunakan kalau 7 bulan itu bisa pakai woven wrap, bisa pakai SSC yang gendongan ransel tadi, bisa juga pakai mehdai. Nah tinggal nanti di dari 3 ini yang mana yang paling kira-kira
paling seret gitu, pengen yang kain panjang yang WW gitu, yang diikat-ikat, atau pengen pakai yang berpanel tapi diikat juga, itu mehdai, atau pakai yang ceklek-ceklek gitu ya, yang pakai ke tadi gendongan SSC. Nah, terus Mbak bilang pengen yang lokal. Kalau lokal itu, Mbak sudah tahu merek-merek yang lokal belum? Udah. Sudah. Nah, tinggal Saya sih sebenarnya pengen karena saya nggak apa sih, saya bingung gitu ya. Jadi saya pengen, udah pernah dikasih hadiah satu dari orang, tapi itu tuh kayak di punggungnya itu apa ya, nggak ada apa cetrek-cetrekannya itu Mbak. Jadi kayak nggak nyaman juga digendong di kita pengen cari yang lain kayak gitu. Itu sih, tapi itu bukan merek, kayaknya merek yang pasaran banget deh. Maksudnya yang dijual di toko-toko bayi biasanya. Iya, tahu. Nah, kalau misalnya Mbak sudah tahu, jadi nanti bisa browsing aja, bisa sesuaikan kayaknya Mbak bakalan pilih SSC kah? Kira-kira? Iya. Kayaknya. Dan Mehda itu kan kayaknya, jadinya nggak mau ngegendong duluan Ya, ayahnya. kayaknya mungkin suaminya juga nanti, aduh ini kau beli yang ini. Jadi bisa coba SSC. Kalau misalnya Mbak domisilinya di mana? Di Jogja. Sleman sih. Bergabung sama komunitas gendongnya? Belum. Oh, belum. Kalau di Jogja itu ada tuh produsennya Nana di Jogja. Bisa, tapi Nana nggak Baby tahu Carrier ya? bisa didatangin atau enggak. Kalau misalnya Mbak kan Mbak kira-kira mau beli online atau mau beli nyoba dulu gitu kan? Kalau misalnya Mbak pengen online nyoba, nah mungkin bisa mendatangi komunitas, ataupun kayaknya di sana tuh ada konsultan juga deh, tapi coba nanti aku cari deh. Terus bisa juga ke yang produsen atau reseller yang terdekat di Jogja tuh banyak kayaknya, ya. Jadi kalau saran saya, kan suami juga mau pakai kan, nanti daripada suami malah nggak nyaman, Mbak oke aja suaminya mah jadi nggak mau gendong kan, juga nanti nggak ini ya, sedih juga. Jadi bisa coba dulu deh. Enak coba dulu, betul. Enak coba dulu. Sewa aja Mbak Ulfah. Kalau saya waktu itu sewa soalnya, apalagi kalau misalnya SSC-nya kan, kalau sebut merek aja ya, misalnya kayak Kadelmi gitu ya kan, itu sekitar 200-300, paling mahal sekitar 800 gitu kan. Itu dicobain aja daripada nanti salah beli kan. Pinjam seminggu aja Mbak Ulfah. Pinjam seminggu terus bawa jalan-jalan sampai tidur nggak anak. Kalau saya sih dari situ tidur udah cocok gitu. Iya. Biasanya kalau sewa itu di mana ya Mbak bisanya? Soalnya saya belum pernah sih kalau yang sewa nemuin akun-akun, misalnya akun IG atau Shopee yang nyewain itu. Nanti kita share di ini kali ya, di grup kali ya. Nanti ada grupnya sih kalau sewa-sewa itu. Nah, kita share ya di grup biar lebih gampang. Oke, Mbak Ulfa, satu pertanyaan aja ya, karena banyak yang mau nanya. Oke. Kalau ada lagi kayaknya bisa di grup ya Mbak Lia ya. Betul. Nanti kita tanya Mbak Ica dulu, kira-kira bersedia nggak menjawab pertanyaan? Ada beberapa pertanyaan, nanti saya rangkum. Kalau Mbak Ica sempat bisa jawab via voice note, nanti saya tinggal repost gitu ke grup atau gimana Mbak Ica. Nanti kita komunikasi lah di belakang gitu ya Mbak Ica ya, kalau sempat. Iya. Oke, sekarang terima kasih Mbak Ulfa. Saya lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Mungkin Mbak Nadra deh yang sudah on. Gimana Mbak Nadra, mau tanya apa? Iya, sama kira-kira ya sama Mbak Ulfa. Cuman saya baru mau beli yang mana ya? Baru kepikiran kalau Mbak Ulfa dia mau cocokin sama suami ya. Cocokin sama berat badan suami. Kalau saya suami sekitar 70-80-an deh kayaknya. Kayaknya 50. Jauh. Lumayan. Jauh. Ya itu kayaknya memang biasanya kalau bapak-bapak SSC sih Mbak Nadra ujung-ujungnya, karena mereka malas belajar. Belibet-belibet. Iya benar, waktu itu saya pakai jarik aja diajarin kayak adik ipar, terus sama suami mau dipakein jarik, mau belajar mereka tapi susah juga gitu mau masak sendiri. Ya udahlah, akhirnya mereka lebih memilih untuk pakein Hipsit kan waktu itu pernah dikasih sama neneknya Hipsit. Terus setelah saya baca-baca ternyata kan nggak rekomen, terus saya jadi nggak pernah mau pakai itu lagi. Cuman karena kayak dia pengen ikut bapaknya ke masjid kayak gitu, pengen diajak pakai Hipsit aja lah, simple gitu di motor kayak gitu-gitu kan. Terus saya tuh kayak was-was gitu, aduh kasihan nanti kakinya nggak M-shape gitu-gitu. Hipsit gimana sih Mbak Ica? Mungkin bisa dijelasin mungkin ya buat yang lain juga ya terkait Hipsit ya. Sebenarnya
hipsit itu boleh aja dipakai, tapi kan ada syarat-syaratnya. Dari kami BWC itu lebih merekomendasikan pada saat bayi sudah bisa duduk sendiri. Jadi ketika itu kan biasanya 6 bulan tuh pas MPASI ya kan, udah bisa udah bisa punya kontrol kan, dia udah tegak, jadi dia nggak oleng-oleng lagi, karena kan hipsit itu kan rata-rata body panelnya tuh halus loh, dia kan ngerasa nggak kecil, terutama belakang tubuhnya bagian belakangnya. Jadi terus jadi di samping kiri kanannya tuh agak luas kosongnya, jadi bisa jatuh gitu, kita tuh nggak mau. Terus jadi kemarin itu juga sempat sharing sama dokter ortopedi bahwa ketika baby yang kecil itu jangan didudukin dulu gitu, karena kan kalau duduk baby, orang-orang juga duduknya tuh kan di tulang ekor ya. Nah kita tuh nggak mau mencederai, jadi kita nggak mau kalau ketika masih kecil banget terus didudukin di hipsit, itu istilahnya tuh kan kita memaksa dia gitu, walaupun hipsit itu kan bantalannya memang diklaim sih ada yang lembut banget ya, kalau yang merek yang juta-jutaan itu kayaknya memang sih lembut sih, aku sudah pegang, tapi tetap aja kan dia duduk dan menekan pada tulang ekor, jadi belum kuat ya. Jadi itu dari dokter ortopedi ya, bukan saya yang bilang gitu. Nah jadi seperti itu, jadi kalau dokter aja bilang lebih baik ketika sudah 6 bulan. 6 bulan ke atas ya berarti. Mbak Nada sekarang anaknya umur berapa? 7 bulan. Berarti sebenarnya udah bisa sih ya. Bisa. Pakai hipsit. Kira-kira mau dipakai hadap depan nggak? Iya udah pernah dulu tuh, jadi waktu di Kadinya tuh umur 3 bulan, senang banget kan baca di kemasannya katanya dari 3 bulan bisa, oh berarti udah nih dicoba dulu tuh, kira banget bisa diajak cuci piring segala macam. Ternyata pas belajar gendong-gendong, ternyata nggak boleh, ya udahlah mau belajar lah akhirnya kan. Ya nggak apa-apa. Bukan cedera juga sih, kayak radang sendi sekarang karena tumpuannya di satu, terus kayak iya. Overuse, semalam baru dari fisioterapi katanya overuse, terus pakai satu bahu, jadi rasanya pengen cepet-cepet check out. Masih galau, aduh yang mana ya gitu. Karena memang kalau anak sudah semakin besar memang agak kurang optimal. Jadi bahunya kan cuma satu, kalau misalnya bisa bergantian bahu, kalau bisa bikin simpulnya itu ya yang lancar. Kalau kayak saya nggak bisa dua-duanya, saya cuma bisa satu. Terus kalau tadi kan Mbak Ada mention tentang hadap depan ya, nah itu saya sharekan di sini bahwa ketika kita menggendong bayi hadap depan, diharapkan menggunakan gendongan yang memang didesain untuk menghadap depan. Misalnya ada hipsit, ada juga SST sih tapi impor kayaknya ya, itu dia memang bisa untuk pakai hadap depan. Terus kalau kita menghadap depan, pastikan di tempat yang familiar sama anak. Jangan misalnya ibaratnya sekarang nggak pandemi ya, kita bawa anak kita ke mall, terus kita pengen dia menghadap depan karena dia bisa lihat-lihat. Tapi itu malah bikin anaknya nanti ngerasa panik, ngerasa takut, karena kan kalau di mall tuh banyak orang, kaget gitu, nanti anaknya malah bisa overstimulasi gitu. Terus durasinya diperhatikan, tadi kan tempat, terus durasinya berapa lama, jangan lama-lama ya, sekitar 20-30 menit udah gitu. Terus kalau baby tidur ketika menghadap depan, ini sering, kalau misalnya teman-teman sering lihat nih, ada yang babynya tidur tapi masih ngadep depan, kasihan ya. Dibalikin ke penggendong ya, jangan dibiarin, karena kan waduh kasihan nanti dia pegel juga baby kayak begini tidur ngadep keluar gitu. Oke? Jadi berarti Mbak, jadi saya mau minta saran ini kayak sejauh ini gak apa-apa ya saya mention brand. Boleh. Nggak apa-apa. Tidak ada ininya nih endorsement apapun. Soalnya di sini. Check out. Soalnya saya domisilinya Gorontalo dan saya belum tahu ada komunitas menggendong di sini dan lagi pandemi juga kan. Maksudnya mau pinjam gendongan, mau coba-coba gitu tuh belum ada. Sama teman-teman yang di Jakarta sih udah disaranin, ayo Nat ikut ini aja komunitas menggendong. Cuman emang saya belum ketemu di Gorontalo ini komunitas menggendongnya. Jadi kayak pengen coba-cobain, kayak kepo tuh open wrap segala macam yang wrap gitu. Iya. Sempet ya. Seru kalau ada komunitas.
bikinnya lagi ya, aduh ngiket-ngiketnya keburu dia nangis, aduh keburu saya misalnya kebelet kayak gitu nggak mau dicontoh. Aduh ribet juga ya kayaknya, mau yang semirip Hipsit aja deh karena udah pernah nyoba kan, simple banget gitu, enak banget, SSC aja deh gitu. SSC. Itu udah menjadikan sama Aktiva, Baiku Aktiva Mark 2, kira-kira itu gimana ya, kalau mungkin ada teman-teman atau Mbak punya reviewnya gitu. Kalau saya pribadi belum pernah nyoba, tapi dari teman-teman BWC, terus ownernya juga Mbak Tifa itu sudah sertifikasi BWC, jadi insya Allah produknya tuh berkualitas, aman kok, insya Allah bisa dipakai. Itu babynya juga sudah 7 bulan Mbak ya, berapa tadi? Iya, 7 sekarang bulan, 7 betul. Bulan, dia sudah bisa. Pengen cari yang kepake lama Mbak, dari newborn sampai toddler, maksudnya enggak yang standar sama toddler kan gitu. Iya. Ya bisa di-adjust ya. Bisa di-adjust, bisa dikecilin kalau misalnya nanti mau dipakai untuk adiknya sih. Tapi sekarang fokus ke kakaknya dulu ya. Iya. Bisa, maksudnya bisa beli lagi, kalau dia punya adik nggak usah beli lagi gitu. Gitu, dan dianya juga masih, kalau masih cukup gitu kan sampai toddler masih bisa dipakai. Iya. Pengennya emang Biasanya ya. kalau gendongan yang ukuran adjustable atau standar itu memang bisa paling kalau anak udah di atas 1 tahun, kan tadi kan saya bilang kalau gendong menopang dari lutut ke lutut ya. Tapi kan kalau misalnya anaknya udah besar kan lewat tuh sampai ke paha, ke paha aja gitu, nggak apa-apa. Kalau misalnya sudah 1 tahun, karena kan dia sudah istilahnya tuh sudah mulai mateng gitu, nggak apa-apa kok gitu. Kalau udah kelewat dikit gitu, asalkan anaknya nggak sampai jatuh aja dari gendongan gitu aja. Ya, mudah-mudahan kebayang ya Mbak Nadra untuk konfirmasi lagi. Tadi Mbak Ica bilang kalau mau hadap depan itu harus yang gendongan SSC-nya yang impor. Nggak bisa gitu kalau misalnya yang kayak saya bilang tadi Aktiva gitu. Yang memang didesain untuk hadap depan. Jadi kalau misalnya Aktiva dia nggak ada fitur hadap depan. Jadi gendongan lokal yang hadap depan untuk hadap depan itu belum ada. Tapi kalau yang pakai Hipsit untuk hadap depan itu ada Cuddle.me Ultimo. Share deh biar orang pada paham apa sih hadap depan ya. Nih gini ya. Coba. Apa sih hadap depan? Hadap depan apa? Gini hadap depan ya. Jangan lama. Bayi emang seneng sih kayak gini, tapi jangan lama-lama. Oh gitu. Oh iya, seingat saya juga yang Aktiva Mark itu cuma tiga model, tapi dia ngadep dalam semua, yang ngadep dalam, ngadep samping, sama dari belakang ya. Ya, gendong belakang. Saya kira bisa hadap depan. Berarti memang tidak bisa untuk dipakai hadap depan ya? Atau nggak bisa sama sekali? Khawatir nanti. Tidak mendesain dia untuk bisa. Jadi kalau yang bisa tuh yang ini, Cuddle.me ini. Terus galau lagi habis ini. Ternyata. Dia punya sih Hipsit, cuman bukan yang Cuddle.me itu, yang Snoopy. Pernah dipakein juga dan di kemasannya memang ada bisa hadap depan deh kalau nggak salah. Cuman karena udah nggak berani pakein. Nggak apa-apa. Atau karena kan dia sudah di atas 6 bulan ya, kalau misalnya mau pakai nggak apa-apa gitu. Asalkan cuman nggak bisa lama-lama ya. Jangan lama-lama aja. Ya. Kalau misalnya lagi jalan pagi gitu, pengen anaknya lihat-lihat pemandangan, boleh gitu. Ya. Nanti Mbak Nadra bisa pilah-pilah lagi kira-kira mau yang sebenarnya hadap depan sih sebenarnya nggak terlalu sering ya kita kan gitu. Ya cukup yang hadap dalam, kan terkait budget juga ya. Ke Gorontalo juga kan kirim ongkir juga lumayan. Iya, terasa. Oke deh, terima kasih Mbak Nadra. Kita lanjutkan ya ke pertanyaan selanjutnya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa ditanya di grup. Mudah-mudahan nanti Mbak Ica ada waktunya untuk jawab. Insya Allah. Baik, lanjut kita satu pertanyaan lagi yang ini ya apa namanya, ngomong langsung apa sih yang Raisen. Saya coba Mbak Siva Nikmatul Fitri. Gimana Mbak Siva? Iya, terima kasih untuk kesempatan tanyanya. Maaf, videonya nggak bisa di-mute, nggak bisa di di-onin. Oh, nggak apa-apa. Mbak Ica mau nanya, kalau misalkan tadi kan ada sertifikasi yang untuk bayi prematur ya, itu
bagusnya pakai gendongan yang model apa ya Mbak ya, sama mungkin cara gendongnya gimana gitu, dan ada spesialis khusus cara menggendong dan pakai gendongan apa itu sampai dia tuh bayi umur berapa gitu. Siva, kondisi bayinya prematur? Enggak sih, itu apa namanya, kalau bayi saya nggak prematur, cuma ada saudara yang prematur dan itu kembar. Jadi kalau misalnya kamu bantu-bantu gendong juga, itu kan mungkin bisa sekalian edukasi gitu ke saudara, kan kasihan juga kalau misalnya bayinya 2 kembar prematur gitu. Kembar prematur. Sekarang udah berapa ini? Berat badannya sudah berapa? Kalau berat badannya kurang tahu ya Mbak ya, tapi soalnya udah 7 bulan. Oh, sudah besar. Oh, kalau sudah besar, kalau sudah besar itu biasa aja, sama. Ya, kecuali kalau yang memang bayi prematur yang baru lahir banget. Jadi kan ada tuh namanya metode kangaroo mother care. Nah, jadi kita tuh sama aja, jadi lebih ke skin to skin. Terus kalau baby prematur itu sebenarnya boleh pakai gendongan jari biasa, tapi kan karena gede, jadi jarinya bisa dilipat 2. Tapi bukan kayak bikin kantong begitu sih, karena lebih kurang ini. Jadi biasanya tuh kayak dikembenin aja babynya. Kak cari gambar ya Mbak? Nah tuh, sambil nyari gambar. Bisa kayak gini aja. Sebenarnya kalau baby prematur, jadi perawatannya itu kangaroo mother care. Kenapa pengennya tuh di skin to skin. Ini gambarnya bener nggak Mbak? Bener. Yang ini yang A. Ini. Yang A. Lebih direkomend sih. Kalau yang B itu kayaknya harus diperhatiin, jangan sampai tenggelam aja. Nah, jadi memang ada ini kemarin itu juga sempat lihat yang ini memang belajar dari wanita-wanita Afrika yang apa sih nama carry-nya itu, mereka tuh punya jenis cara menggendong orang Afrika yang kayak kemben gitu tapi kuat. Nah, itu menahan bayi. Terus kita tuh pengennya kayak gitu aja. Begini kah? Mirip ya. Nah, itu skin to skin aja itu. Oh, skin to skin aja. Berarti kuncinya di skin to skinnya ya Mbak ya? Jadi karena kan mereka kan memang butuh gitu ya. Kayak begini nih. Tuh. Itu sebenarnya mereka tuh kayak ditahan, babynya itu ditahan loh sama gendongan. Ada istilahnya, lupa deh. Apa sih, towel carry apa ya? Jadi sama wanita Afrika tuh, keren. Jadi kalau baby prematur, perawatannya tuh ya seperti ini aja. Babynya harus selalu didekap. Kalau sudah nggak dinicu ya, jadi udah keluar udah aman, didekap, karena kan mereka juga butuh untuk stabilize heart rate, stabilize tekanan darah gitu ya. Dia terus meningkatkan keinginan menyusu biar berat badan itu makin naik gitu. Kalau udah 7 bulan mah ya udahlah. Udah lewat. Jadi insya Allah sehat-sehat aja, normal, kondisinya memang bagus. Itu nggak apa-apa pakai gendongan biasa, bisa pakai jari, bisa pakai apa yang ada di rumah untuk bisa membantu mengurus bayinya gitu kan, karena bayinya kembar 2 lagi ya. Iya. Jadi kalau mau bantu ibunya nggak bisa kayak gendong biasa. Sehari-hari ini diurus sama ibunya sendiri ya. Iya, sama neneknya juga, dibantu neneknya juga. Tapi kayaknya sekarang kondisinya sudah seperti bayi pada umumnya aja kan ya? Iya, udah. Cuman berat badannya sih emang lebih ini sih, lebih kurang. Lebih kecil ya. Lebih kecil. Iya. Itu mah PR selanjutnya, MPASI dan lain-lain. Udah di luar ininya Mbak Ica. Berkonsultasi dengan ini ya. Berarti udah aman ya Mbak? Mau digendong pakai cara apa aja itu udah umur segitu udah oke ya? Dilihat aja kondisi bayinya memang sudah sehat, sudah bagus. Terus dengan usia segitu sih saya harapannya kan sudah seperti bayi normal pada umumnya ya. Udah bisa duduk ya? Udah bisa duduk? Udah bisa dipakaikan gendongan yang tersedia. Apa yang ada di rumah boleh dipakai gitu, asalkan kita tadi perhatikan tips gitu, yang aman dan nyaman buat bayi dan penggendong. Begitu. Baik.
Cukup ya Mbak Siva ya. Terima kasih, Mbak Ica. Iya, mudah-mudahan memberikan gambaran. Jadi tahu juga ya ada kangaroo mother care kayak gimana gitu ya. Perawatan bayi prematur. Dari setiap pertanyaan kita jadi belajar hal yang baru. Nah ini ada pertanyaan menarik satu lagi mungkin ya. Sebenarnya kan kita sampai 10.30. Khawatir Mbak Ica beser. Memang biasa ini kalau menggendong tuh kalau udah sampai kemana-mana. Panjang ya. Tapi mudah-mudahan Nggak akan pernah cukup. nggak pernah cukup ya. Jadi memang mungkin agak panjang gitu ya. Sebenarnya sih pengennya sih nanti grupnya bisa alih fungsikan untuk tentang menggendong mungkin ya. Bisa sharing mungkin sama Mbak Ica, dan Mbak Ica juga bisa jadi grup edukasi juga buat Mbak Ica sendiri sih. Wow, sharing mudah-mudahan ya. Tapi nanti kita diskusi lebih lanjut lah. Takutnya kan Mbak Ica juga abis ini sibuk gitu kan. dengan bayi baru. Nah ini yang pertanyaan yang menarik adalah gini. Kalau misalnya kita mau beli gendongan sebelum bayinya lahir, ada pertimbangan tertentu nggak sih Mbak Ica, menurut Mbak Ica? Nah, pertimbangan tertentu. Kalau misalnya masih hamil, terus Masih hamil, ini kan banyak nih lagi hamil nih. Oke. Jadi kalau misalnya ini nanti dibikin kuesioner ke diri sendiri ya. Pertama tuh browsing dulu deh. Jadi ini nih gendongan, ini nih yang ada di pasaran. Gini, merek ini, jenisnya ini. Terus saya itu pengennya yang mana? Saya misalnya saya pengennya yang pakainya cepat, tapi sebenarnya gini, kalau menurut saya sebagai BWC ya, kalau untuk bayi kan tadi saya di awal kan ada saya jelasin kalau misalnya baby saya lebih merekomendasikan menggunakan jenis kain apapun, boleh stretchy wrap, woven wrap, jari, ring sling, asalkan dia kain. Kenapa? Karena baby kan kita nggak bisa predik pasti berat badannya tuh berapa pas lahir. USG juga kadang kan bisa meleset beberapa ratus gram misalnya. Terus jadi kalau kita tuh memilih gendongan yang sudah jadi, sudah berpanel, kadang nanti babynya agak kekecilan dari batas minimum penggunaan misalnya. Itu kan jadinya belum kepake jadinya gendongannya ya nggak? Betul. Terus ini sebentar. Nah terus kalau kita beli gendongan kain, insya Allah setidaknya berapapun berat bayi, misalnya 2,5, 3 kilo, itu udah bisa kita pakaikan gendongan kain seperti ini, karena dia akan mengikuti bentuk bayi itu, begitu. Jadi disarankan kain lah ya Mbak ya, untuk awal-awal. Untuk awal-awal. Terus misalnya nih, Mbak, saya pengennya kain, tapi saya pengennya yang long term, yang kira-kira kepake lama banget, biar hemat gitu ya. Jadi kan memang kalau sejenis yang melar, stretchy wrap itu kan ada batas maksimumnya. Kalau yang lain-lain sih jari, ini kan jari memang kokoh ya, karena begini kokoh, bisa sampai anak saya yang besar itu juga masih aman, pakai jari gitu. Woven wrap masih bisa, terus ring sling juga masih bisa. Tapi cuman kekurangannya itu ya Mbak, di bahu paling ya. Kayak ring sling sama jari tumpuannya 1 bahu. Kalau woven wrap bisa 2 bahu. Tapi kadang tergantung juga orangnya. Ya pakai woven wrap kalau masih kecil-kecil udah belum ngelawan lah ya istilahnya, babynya masih nurut. Oke, kalau udah gede nanti gitu. Betul. Harus dipikirkan mateng-mateng aja. Tapi jangan pernah kayak misalnya udah beli, tapi kalau nanti ngerasa udah selesai nih pakai gendongan ini, bisa kok. Kan tadi ada bisa beli pre-love, kan kita bisa jual pre-love. Betul. Apalagi udah dikadoin dan kurang cocok ya. Bisa. Asalkan dirawat dengan baik ya. Betul. Gitu. Mungkin kalau dari saya ya tipsnya di awal-awal bisa beli yang bisa jarik dulu ya, bener bisa jarik dulu, rapiin dulu gimana caranya pakainya, kan jadi murah meriah. Jarik mah pasti kepake, itu mah long term banget. Cuma tergantung orangnya aja, ibunya aja nih. Nah nanti untuk yang kayaknya kebanyakan pada SST kan, karena mau kepake buat bapaknya. Nah itu bisa minta tuh wishlist kado dari teman-teman, yang rada mahal aja sekalian. Daripada yang lain gitu. Betul, kan. Yang mendukung M-Shape ya. Gitu. Yang mendukung M-Shape dan bagus lah reviewnya gitu kan, bisa tuh dari sana. Gitu. Kalau misalnya yang tak request nih, aku mau gendongan, sekalian dikasih tahu mereknya yang mana, biar belinya tuh bener-bener
yang itu. yang ergonomis gitu loh. Jangan saya di gendongan ternyata dikasihnya yang narrow base misalnya ya, gendongan yang banyak sempit, itu malah jadi nggak kepake. Betul. Terakhir satu lagi adalah terkait ini, tadi menarik sih menurut saya. Kalau menggendong tapi sambil berkendara bagaimana, Mbak? Nah, tapi mau gimana nih? Cuma nggak punya mobil pula, kan harus ke pasar misalnya gitu, mungkin sama bapaknya gitu. Itu gimana, Mbak Ica? Nah, jadi memang gendongan bukanlah alat keselamatan untuk berkendara. Jika ada pilihan, silakan misalnya nih lagi ada kebutuhan ke pasar misalnya. Pasarnya jauh, memang harus naik motor misalnya. Silakan bayinya dititip dulu. Kalau misalnya ada dititip dulu, atau ibunya bisa titip belanjanya sama tukang sayur gitu, dicari alternatif yang tidak membawa bayinya naik motor gitu. Atau ini berjalan. Kalau saya sih dekat-dekat sini aja sih, sekitar ke sini. Jadi memang kemana-mana tuh jalan kaki gitu. Jadi memang lebih aman jalan kaki. Kenapa sih kita tuh nggak merekomendasikan? Memang sih saya tahu, saya juga nggak punya mobil kok, tenang aja. Jadi memang kondisi setiap orang kan berbeda-beda. Terus geografis, nggak semua tempat punya angkot ya nggak di sini. Angkotnya ya memang untuk ke kota gitu, jadi nggak kayak alternatif itu nggak ada. Taksi online misalnya itu juga nggak ada, kalau ada misalnya terlalu mahal misalnya. Jadi kita melakukan sesuatu itu kita evaluasi dulu. Jadi kita liatin ininya, resiko-resikonya, karena kan memang teman-teman BC juga sering ada yang sudah certified yang passenger CPST, jadi mereka yang pelatih untuk mengajak car seat untuk bayi gitu kan, mereka lebih ke safety gitu, lebih sangat mendukung safety. Jadi mereka juga sharing dengan saya kayak accident yang terjadi gitu. Nah, jadi kalau kita memang perlu, teman-teman saya harapkan untuk selalu mengevaluasi jarak perjalanan misalnya, terus di jalanannya itu nanti misalnya nih kayak di sini kan kalau bawa motor tuh bahaya banget, soalnya banyak truk sama bus gitu. Jadi ya kita sadar diri aja ya, kalau motor janganlah gitu sama baby kan gitu. Nah, kalau misalnya terus berkendaranya juga ya sesuaikan speednya disesuaikan gitu. Kalau misalnya harus vaksin atau gimana gitu Mbak, ke rumah sakit itu kan nggak bisa harus dibawa kan bayinya gitu. Kalau nggak mau, kita bisa nggak sih pakai gendongan, bisa lah ya. Jadi itu tadi, jadi dievaluasi kebutuhannya apa, terus jarak perjalanan, terus kondisi jalannya seperti apa. Jadi memang ini balik lagi ke pilihan masing-masing. Kalau misalnya ada alternatif, misalnya kayak Mbak Dia bilang mau bawa vaksin. Nah, kalau misalnya ada kesempatan, mungkin sewa mobil atau naik angkot. Kalau naik angkot khawatir orang lain merokok, misalnya bisa naik taksi. Gitu. Kan vaksin mah nggak tiap hari gitu ya. Jadi bisa disesuaikan aja kondisinya. Selalu pastikan ya, kita mengharapkan kan memang aman selalu ya, kita cuma berusaha semaksimal mungkin untuk safety-nya, karena terus kalau misalnya nih ada yang pakai gendongan kain, pastiin ekornya nggak terbang-terbang ya. Kalau pas lagi misalnya naik motor, soalnya itu kayak di grup-grup gendong tuh ada yang share ininya masuk ke dalam jeruji. Serem banget. Aduh, ya nggak bisa ngebayangin kalau misalnya kan itu, kalau orang dewasa aja yang nyangkut gamisnya tuh kan bisa jatuh ya. Nah, jadi bayangkan baby dengan nggak pakai helm gitu ya, kepala, aduh, jadi saya tuh nggak bisa ngebayangin, ngeri gitu. Jadi disesuaikan aja kondisi masing-masing. Saya balikin lagi ke setiap teman-teman bagaimana kita untuk menghadapi inilah, karena saya juga
nggak punya mobil. Betul, sama saya juga nggak punya. Pokoknya kan lagi pandemi kayak gini jangan terlalu sering keluar gitu kan ya. Terus kalaupun mau pergi jangan jauh-jauh gitu. Yang benar-benar butuh tadi vaksin ya udah gitu. Kalau emang nggak ada sama sekali kendaraan umum ya udah pakai motor tapi pastikan aman, speednya rendah gitu kan, gendongannya pas sesuai dengan tips tadi ya Mbak Ica ya. Jangan longgar, jangan meleng gitu pas lagi gendong anak tuh gitu. Mudah-mudahan semua kita dijaga lah dari kecelakaan-kecelakaan seperti itu ya. Gitu. Baik, karena sudah 10.05 molor banyak nih ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak merasa lama banget sih ngomong mulu gitu ya. Karena ada juga Mbak Ica kadang seperti itu. Kok ini kok lama banget sih gitu. Nah, karena pertanyaan juga banyak ya. Jadi nanti mohon maaf karena pertanyaannya tidak terjawab semua. Nanti saya sudah save semua pertanyaan ini. Saya coba nanti tanya Mbak Ica kira-kira baiknya seperti apa. Apakah mau ditanya di grup atau seperti apa. Mudah-mudahan grupnya bisa dikondisikan ya untuk mungkin menggendong atau mungkin ke depannya nanti Mbak Ica terserah Mbak Ica kalau misalnya ada keinginan menjawab pertanyaan selanjutnya gitu ya. Nah teman-teman setelah ini jadi tadi PDF-nya Mbak Ica kan belum dikasih. Teman-teman saya minta untuk mengisi survei. Jadi nanti ada linknya, diisi surveinya. Setelah itu di survei itu harus upload testimoni. Jadi ntar teman-teman bikin story lah di Instagram ataupun WhatsApp status tentang bagaimana sih hari ini tuh dapat apa aja. Terus boleh tag Mbak Ica dan tag saya. Nanti setelah itu semua yang mengisi survei tersebut membuat testimoni, file PDF tadi akan dikirimkan ke email masing-masing. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan terbayang. Nah termasuk juga nanti setelah ini ada dipilih dari Mbak Ica nanti ada 3 ya Mbak Ica ya yang mendapatkan voucher untuk konsultasi dengan Mbak Ica. Dua. Konsultasi gratis sama Mbak Ica 1 jam full. Nah silahkan tuh ya. Jadi yang udah bertanya nanti dimanfaatkan, di-pick kira-kira biar Mbak Ica ini saya tag di Instagram nih biar saya dipilih. Kan itu jadi ternotis oleh Mbak Ica kan, reviewnya bagus segala macam bagus, nanti saya pick lah sebagai pemenang bisa konsultasi ya kan. Nah jadi biar nggak galau ntar untuk pilih gendongannya. Termasuk juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang dipilih untuk hadiah-hadiah lainnya dari sponsor. Jadi ada sekitar 9 hadiah, 2 dari Mbak Ica, 7 dari sponsor. Mudah-mudahan ntar teman-teman terpilih ya. Saya juga nggak tahu ntar sponsor yang pilih sendiri. Semoga beruntung. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Mbak Ica atas waktunya di tengah kehamilan yang sekarang sudah trimester 3, bentar lagi launching. Mudah-mudahan kita doakan kelahirannya lancar ya Mbak Ica, ibu dan bayi selamat, minim trauma ya Mbak Ica ya, minim trauma dan semuanya juga aman dah terkait COVID dan lain-lain ya. Kita mudah-mudahan semua tidak ada yang terkena begitu. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin Mbak Ica mau satu statement terakhir Mbak Ica. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Lia. Terus untuk teman-teman juga terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Terus semoga ilmu yang saya bagikan hari ini bermanfaat ya. Bisa dipraktekkan, bisa menggendong. Tetaplah menggendong dengan aman dan nyaman selagi ibunya mampu dan anaknya mau. Oke? Amin. Happy baby wearing karena sangat membantu sekali memang itu kalau bisa menggendong, kita bisa ngapa-ngapain banyak hal. Baik, terima kasih teman-teman dan juga Mbak Ica. Saya mungkin ucapkan mohon maaf lahir batin jika ada bahasa-bahasa yang kurang menyenangkan dan juga waktunya yang cukup molor. Setelah ini nanti kita akan diskusi lebih lanjut di grup. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh, Mbak Nada bobo bayinya tuh. Iya, tidur pulas tuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim tuh hasilnya ya para ibu-ibu. Bisa sambil dengerin materi ya. Oke, saya izin end meeting for all ya ibu-ibu. Selamat menjalani hari Sabtu dan Minggu. Selamat beristirahat. Terima kasih. Mbak. Dadah. Terima kasih. Sama-sama.